Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi listening kita. Jadi hari ini kita akan kenalan dengan listening yang bagian kedua atau part B ya. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Yaitu part A, namanya short conversation atau percakapan pendek ya. Kemudian part B, long conversation atau percakapan panjang. Dan part C itu long talks atau pembicaraan panjang seperti itu. Nah, nanti di setiap nomor, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban di pilihan A, B, C, D seperti itu. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan listening yang bagian kedua ya. Di listening bagian kedua ini nanti teman-teman akan menemui apa ya, akan mendapatkan percakapan yang paling sedikit, yaitu 2 percakapan saja. Ya, jadi ada 2 percakapan saja. Bisa dibilang satu percakapan itu diikuti 4 pertanyaan, teman-teman. Walaupun kadang juga kadang 3, kadang 5 seperti itu. Ya, tapi bisa dianggap part B ini paling sedikit ya. Jadi rata-rata 8 soal seperti itu. Nah, nanti di setiap percakapan teman-teman akan mendengarkan sama ya, 2 orang, si A dan si B, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, diikuti lagi sama si A, diikuti lagi sama si B. Jadi kayak percakapan saut penyahut gitu ya. Sampai percakapan mereka selesai. Nah, nanti yang saya sampaikan tadi, satu percakapan diikuti 3 sampai 5 pertanyaan, tapi rata-rata 4, teman-teman. Nah, nanti tipsnya adalah teman-teman fokus pada topik yang mereka bicarakan sama coverage. Coverage itu adalah cakupan. Jadi, eh, mengenai topik yang mereka bahas, itu arahnya dibawa kemana. Nah, itu bisa dibilang coverage-nya ya. Nah, kemudian teman-teman lebih fokus pada flow atau alur pembicaraan daripada kalau teman-teman menemukan kata-kata sulit ya. Jadi kalau menemukan kata-kata sulit lewatin aja, nggak penting teman-teman ya. Lebih penting daripada kita mengetahui arti dari satu kata sulit tadi, itu lebih penting kita mengetahui konteks keseluruhan dari percakapan mereka seperti itu. Nah, tapi juga teman-teman harus apa ya, harus pay attention, harus benar-benar mendengarkan untuk mendapatkan details ya. Karena beberapa pertanyaan biasanya menanyakan tentang details. Details itu 5W1H, teman-teman. Bisa tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan seterusnya. Terlebih lagi jika detail ini berhubungan dengan angka ya, teman-teman. Contohnya jumlah, umur, kemudian ukuran, dan sebagainya. Ya, intinya teman-teman harus pay attention to details like that. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit dari listening bagian kedua. Sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Dari 3 bagian listening berapa soal aja, Mister? Sorry, gimana, Mister? Bisa diulangi? Tadi listening kan ada 3 bagian ya. Itu berapa Betul. soal aja dari udah. Maksudnya berapa Tadi yang soal short aja? Hah? Sebentar, saya ulangi kan lagi. 50 soal. Betul. Yang dialog pendek 30 ya kalau nggak salah ya. That's right. Yang part A kemarin yang kita Terus pelajari ada 30. Kemudian part yang long B conversation berapa? itu tidak tentu, Mister. Yang saya bilang tadi hanya ada 2 percakapan. Nah, 2 percakapan itu biasanya mencakup, jadi gini, setiap percakapan itu biasanya 3 sampai 5 soal. Jadi nggak tentu. Walaupun normalnya itu 4 soal, teman-teman. Jadi bisa dibilang rata-rata itu 8 soal. Tapi tidak tentu ya, karena ada yang kadang 3 soal dengan 3 soal. Ada juga 3 soal dengan 5 soal. Ada tiga soal dengan 4 soal. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Mister? Ya. So, Oke. ada Ya. berapa session dan berapa soal dalam satu conversation-nya? Nggak pasti ya. Nggak pasti kalau soalnya. Kalau conversation-nya ada 2. Ada 2 percakapan. Menjawab ya. Jadi satu percakapan itu kadang diikuti 3 pertanyaan, kadang 4, kadang 5. Jadi bisa dibilang karena di listening part B ini ada dua percakapan, nanti kemungkinan ada 6 pertanyaan, kadang juga 7 pertanyaan, kadang juga 8 pertanyaan, 9 pertanyaan, juga bisa 10 pertanyaan.
Ya, kalau misalkan satu percakapan itu diikuti 5, kemudian percakapan kedua juga diikuti 5, kan jadi 10. Seperti itu, teman-teman. Ya, cuman yang pernah saya temui selama saya tes, paling sedikit diikuti 3 soal, paling banyak diikuti 5 soal untuk setiap percakapan. Dan itu tidak tentu seperti itu. Misalkan kalau percakapan pertama 3 soal, percakapan kedua berapa soal itu tidak tentu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, lanjut ya. Baik, kalau gitu saya mute, teman-teman. Nah, untuk menjawabnya nanti, teman-teman pastikan keempat soal sudah terjawab dulu. Maksudnya gini, misalnya teman-teman menemukan jawaban nomor 31 adalah A misalnya. Itu ditulis dulu di chat, tapi jangan di-enter dulu. Oke? 32 misalkan bravo, tulis dulu juga. Ya. Sampai nanti 34, sampai terakhir. Jadi misalnya jawabannya adalah A, B, C, D. Nah, itu baru di-enter. Gitu ya. Supaya nanti lebih gampang untuk kita cocokkan. Baik, seperti biasa karena listening ini adalah skill teman-teman atau keterampilan ya. Untuk bisa menguasainya teman-teman harus terampil. Nah, supaya terampil itu harus sering-sering ketemu atau latihan. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, itu tadi teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban DCCB, AABA, DCBA, BCCA, CABA. Oke, banyak ya teman-teman. Baik, kita cek bareng, oke? Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have.
Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si Steve bilang, halo Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan atau latar belakang mengenai sejarah dan pendidikanmu, gitu ya. Kemudian Gloria menjawab, Steve, aku nggak paham apa yang kamu maksud. Kemudian Steve menjelaskan, aku baru saja menyelesaikan ujian akhir di kelas sejarah 101 pagi ini. Dan aku berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya. Mereka dulu harganya adalah $80. Kemudian si cewek tanya, kenapa nggak kamu coba menjualnya kembali ke toko buku? Kemudian Steve menjawab, udah aku coba, tapi mereka hanya mau merefund $20 saja. Dan aku sudah membayar banyak sekali untuk buku-buku itu. Aku mau setidaknya mendapatkan $40. Kemudian Gloria menjawab, kalau gitu, oke, aku tidak ingin mengambil kelas sejarah 101. Jadi aku tidak tertarik dengan buku-buku tersebut. Mungkin kamu bisa menanyai teman-teman yang lain. Kemudian Steve menjelaskan, saya sudah melakukannya. Semua orang yang saya kenal itu udah ngambil kelas History 101 dan tidak ada yang ingin membeli buku itu. Kemudian Gloria menjawab, kenapa nggak kamu coba memasang iklan di bangunan sejarah? Siapa tahu mungkin seseorang yang tidak kamu kenal akan menelponmu dan membeli buku-buku itu. Kemudian Steve menjawab, akan kucoba, tapi aku nggak yakin itu akan berhasil. Kemudian Gloria menjawab, kalau gitu kamu nggak punya pilihan lain, tapi pergi ke toko buku gitu ya. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada nggak dapat apa-apa, seperti itu. Nah intinya si Steve ini mau jualan buku ya teman-teman, yang dia udah nggak pakai lagi seperti itu. Tapi si Gloria nggak mau karena dia nggak butuh buku itu gitu ya. Oke, mari kita cek. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apa sih topik dari pembicaraan tadi? Intinya tadi adalah transaksi ya, teman-teman, ingin jual beli buku bekas seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Ways to sell used books. Jadi, cara-cara untuk menjual buku-buku yang sudah dipakai atau bekas seperti itu. Ya, karena tadi ada beberapa cara. Bisa dijual ke ke teman, kemudian bisa juga dijual ke toko buku, bisa juga pasang iklan dan sebagainya tadi ya. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si cowok tertarik atau pengen menjual bukunya? Karena dia udah nggak butuh tadi ya, karena dia udah selesai kelas History 101, makanya dia mau menjual buku-bukunya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Alasan kenapa dia menjual buku itu adalah karena dia udah nggak butuh buku itu lagi. Atau sudah selesai menggunakannya. Ya, that's right. Lanjut ke number 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok nggak pengen menjual buku itu ke toko buku? Karena dia tadi cuma dapat $20 ya. Sedangkan dia pengennya itu minimal dapatnya $40. Makanya dia berusaha untuk menjual ke tempat lain dulu gitu ya. Terus sama si cewek dikasih tahu nanti kalau udah buntu nggak ada pilihan lain ya mau nggak mau harus dijual di toko buku seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat, kenapa dia nggak mau jual ke toko buku? Karena uangnya dikit, dia cuma dapat $20. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. That's right. Lanjut ke number 34. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang si cewek sarankan kepada si cowok tadi ya? Nah, si cewek tadi menyarankan untuk memasang iklan di bangunan sejarah atau history building. Siapa tahu orang yang tidak kenal akan menelpon dia dan membeli bukunya gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, post some advertisements. Seperti itu. Alright, kita lanjut ke percakapan kedua sekaligus terakhir ya, teman-teman.
Silakan dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban DCCC, DACD, DACD, DCBD. Oke, DACD. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas gitu ya. Mari teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bilang, did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Apakah kamu tahu kalau waktu rata-rata yang orang butuhkan atau orang habiskan untuk tidur gitu ya, itu berkurang secara drastis seiring mereka beranjak tua. Kemudian si cowok bertanya, really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. Benarkah? Aku malah mikirnya kalau kebalikannya yang benar. Kalau orang-orang itu membutuhkan lebih banyak tidur ketika mereka semakin tua. Kemudian si cewek menjelaskan, no, studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. Jadi tidak, penelitian itu jelas menunjukkan bahwa
kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan bertambah beriring dengan waktu. Aku baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku, dan artikel jurnal itu mengandung suatu informasi atau terdapat gitu ya, terdapat suatu informasi yang sangat menarik tentang tidur. Nah, si cowok bertanya, benarkah? Apa tuh? Gitu ya. Kemudian si cewek menjawab, well, young babies require the most sleep, and that should come as no surprise. Jadi bayi yang masih kecil itu membutuhkan tidur yang paling banyak. Dan pastinya itu sudah jelas gitu ya. Tidak, bukan sesuatu yang mengejutkan. Kemudian rata-rata bayi yang berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam per hari. Nah, orang-orang di umur 20-an itu membutuhkan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, kemudian si cowok mengkonfirmasi, dia bilang, that sounds about right to me. Terdengar benar buatku. Itu adalah kelompok umurku. Dan saya tahu saya di kondisi terbaik ketika saya mampu tidur sebanyak itu setiap malam. Bagaimana dengan orang yang lebih tua? Kemudian si cowok menjelaskan, jadi jumlah tidur rata-rata itu berkurang beriringan dengan umur. Dan di penelitian yang saya baca, jumlah rata-rata tidur untuk orang di umur 50-annya adalah di antara 5 dan 6 jam per malam. Nah, kemudian si cowok menjawab, that's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Sangat mengejutkan buatku. Aku ngiranya malah yang berlawanan yang benar. Atau lawannya yang benar gitu ya. Oke, kita dengarkan number 35, teman-teman. Number 35. What information surprised the man? Nah, informasi apa sih yang mengagetkan si cowok tadi atau yang mengejutkan si cowok? Nah, jadi informasi tentang jumlah tidur yang berkurang seiring dengan bertambahnya waktu atau usia gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Jadi kebutuhan untuk tidur itu berkurang bersamaan dengan beriringan dengan waktu. Ya, nomor 35 delta ya. Nomor 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, dari mana si cewek tahu informasi tentang tidur ini? Nah, dia tadi menjelaskan kalau I was just reading a journal article for my psychology class. Jadi dia itu dapatnya itu dari artikel jurnal yang barusan dia baca untuk kelas psikologinya atau psikologinya, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, from an article that she read. Bukan yang alpha ya, teman-teman, karena yang alpha itu belum terjadi. Dia cuma baca artikel jurnal jadi buat persiapan gitu ya, buat persiapan kelas psikologinya nanti. Bukan dia dapatnya dari kelas psikologi seperti itu. Okay, next, number 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, apa kelompok umur dari si cowok? Jadi si cowok itu kelompok umur berapa? Nah, tadi dijelaskan ketika si cewek bilang bayi yang berumur 1 tahun itu membutuhkan sekitar 13 jam tidur per hari. Nah, dibandingkan dengan orang yang berumur 20-an, itu membutuhkan 8 jam tidur setiap malam. Nah, kemudian si cowok menjelaskan kalau that sounds about right to me. Jadi terdengar seperti atau agak benar gitu. Maksudnya agak benar itu kayaknya benar gitu. Karena dia merasa kalau badannya itu fit ketika dia bisa tidur sebanyak itu setiap malam seperti itu. Nah, berarti si cowok itu di umur 20-an ya. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke, next, terakhir nomor 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira berapa jam tidur setiap malam yang orang-orang berumur 50-an butuhkan? Nah, yang berumur 50-an tadi itu disebutkan di ini ya, teman-teman, di akhir tadi itu dijelaskan kalau orang-orang yang berumur 50-an itu membutuhkan tidur di antara 5 dan 6 jam per malam.
Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta karena 5 jam nggak ada, adanya 6 jam di situ ya. So the answer is delta. That's right. Nah, kurang lebih part B itu seperti itu, teman-teman. Ya, sebenarnya menurut saya pribadi ya, part B ini lebih susah dibandingkan part C. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada 2 orang yang ngomong. Biasanya mereka berdebat seperti itu. Nah, kalau yang berdebat itu nanti argumennya itu jadi banyak seperti itu. Menurut si A bagaimana, menurut si B bagaimana, seperti itu. Nah, besok kita akan kenalan part C, teman-teman. Tapi sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman. Sudah saya unmute, silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh, Miss, silahkan. Miss Samiatus, silahkan. Oke, Mister, ada tips buat mengatasi percakapan yang terlewat atau vocab yang kita nggak paham artinya. Soalnya kalau kebanyakan mikir kadang nggak sadar udah masuk nomor berikutnya. Jadinya malah bikin panik. Nah, panik inilah yang sangat jangan, teman-teman. Pokoknya yang sangat teman-teman harus usahakan hindari. Karena saya dulu juga pertama kali ikut tes TOEFL tanpa kursus ya, teman-teman. Jadi kaget. Saya nggak tahu kalau misalkan saya dulu pertama itu mencari soalnya di mana gitu. Ternyata soalnya dibacakan karena waktu instruksi saya nggak mendengarkan. Pikir saya orangnya ngomong panjang gitu ya, jadi kayak membosankan gitu. Apalagi instruksi doang, direction doang. Kita nggak langsung ke intinya gitu ya. Ternyata benar waktu apa masuk ke listening itu saya mencari soalnya loh. Soalnya mana? Ada percakapan kok nggak ada soalnya, tinggal A, B, C, D-nya aja. Gimana kita bisa milih kalau kita nggak tahu apa namanya? Nggak tahu soalnya. Nah ternyata soalnya dibacain teman-teman. Nah, sekarang yang baru-baru saya tes akhir-akhir ini itu teman-teman dimudahkan karena saya nggak tahu ya itu udah terus atau cuman beberapa paket soal aja. Jadi soalnya itu di listening itu ditulis teman-teman soalnya. Jadi akan terbantu teman-teman nanti. Tapi waktunya tetap itu 12 detik. Jadi memang di listening ini teman-teman selain melatih kemampuan mendengarkan dalam bahasa Inggris, teman-teman harus juga melatih ketahanan fokus sama konsentrasi. Ya, maksudnya teman-teman misalkan ada hujan nih. Aduh, hujan tadi jemuran udah diselamatin belum ya? Nah, itu jangan teman-teman, karena itu nanti benar-benar akan memecahkan konsentrasi teman-teman. Fokus dengan apa yang teman-teman lakukan, seperti itu, ya. Kemudian untuk vocab, berulang kali saya sarankan ke teman-teman untuk belajar vocab itu saran saya cuma satu, teman-teman. Terutama untuk TOEFL ya, bukan untuk yang lain, untuk TOEFL. TOEFL ini caranya belajar vocab itu teman-teman cukup pelajari yang teman-teman butuhkan aja. Nah, dari mana teman-teman bisa tahu vocab yang dibutuhkan? Itu dari sering-sering latihan. Nanti kalau dapat vocab atau expression baru tolong ditulis seperti itu. Ya, terutama latihan yang ada skripnya itu akan sangat membantu. Nah, mumpung teman-teman juga nanti ketika latihan boleh tuh di replay lagi, misalkan nggak tahu tadi ngomong apa sih, di replay lagi nggak apa-apa. Ya, tapi nanti ketika tes itu nggak bisa, teman-teman. Nah, mumpung masih bisa untuk melatih yang saya sampaikan di hari pertama listening kemarin, yang namanya rekognisi. Rekognisi itu seberapa teman-teman bisa mengenali apa aja yang dikatakan di satu kalimat itu, kemudian intinya atau maksudnya apa. Nah, itu perlu dilatih, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya tips dari saya cuma satu, perbanyak latihan dan vocab. Otomatis vocab ngikut nanti ketika teman-teman banyak latihan. Seperti itu. Tapi ditulis ya. Dan jangan panik, guys. Panik itu sangat merugikan, ya. Karena saya dulu ketika panik, soal sebelumnya belum terjawab, 12 detik itu singkat banget, teman-teman. Tiba-tiba pindah ke nomor berikutnya, akhirnya saya panik. Bingung yang tadi jawabannya mana, sedangkan saya harus fokus dengan soal nomor 2 misalnya. Nah itu, jadi jangan panik ya. Kalau misalkan udah tertinggal, ya udah, ikhlaskan. Gitu. Jadi kita fokus dengan apa yang saat ini. Yang nanti ya nanti, yang udah ya udah gitu ya. Kalau di listening seperti itu, teman-teman. Nah mungkin untuk tambahan lagi ya, ketika teman-teman ngambil tes yang online, ya dan memang disarankan ngambil yang online, setiap keluar soal itu klik dulu aja, walaupun audionya belum play, teman-teman klik dulu aja bebas di ABCD ya. Untuk jaga-jaga aja dalam 12 detik nanti teman-teman belum menemukan jawaban itu tidak kosong, karena kalau yang online itu kita nggak bisa back di listening, teman-teman, nggak bisa ke nomor sebelumnya seperti itu. Kalau layar udah pindah ke nomor berikutnya ya udah, kita harus mengikhlaskan yang
sebelumnya. Jadi klik dulu aja walaupun audionya belum diputar. Nanti ketika audionya terputar terus kita menemukan jawabannya yang beda ternyata itu diganti nggak apa-apa. Intinya jangan ada yang kosong seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan contoh latihan listening kayak gini yang free di mana ya Mister buat latihan. Nah, untuk latihan nanti di Google Drive ya. Saya akan kirimkan nanti teman-teman. Sama kemarin kalau nggak salah dari lembaga dikasih ya teman-teman yang listening modul itu. Nah, itu kalau mau latihan di situ sebenarnya juga bisa sih. Kemudian Mister sorry out of topic tapi itu riset beneran di dunia nyata. Maksudnya gimana Mister? Tapi itu riset beneran di dunia nyata. Maksudnya atau masalah tidur tadi ya? Atau masalah tidur tadi? Sepertinya benar. Karena riset ini maksudnya riset apa saya mohon diperjelas. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Fitra, bagaimana cara mengintip pertanyaan berikutnya sebelum listening berikutnya di online test? Nggak bisa, Mister. Jadi eh, kalau part B sebenarnya bisa. Kalau part B kan kita ditampilkan 4 soal sekaligus dulu sambil mendengarkan ya. Tapi kalau part A nggak bisa teman-teman. Part A itu per nomor nanti. Kita nggak bisa melihat soal sebelumnya. Seperti itu. Kalau tes online apa bisa di replay Mr. Listening-nya? Online dan offline tidak bisa teman-teman. Nggak. Audio hanya diputar 1 kali. Oke. Makanya untuk teman-teman bisa menguasai listening, saran saya banyakin latihan mumpung belum hari tes. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya punya waktu singkat untuk latihan, saran saya latihan yang menurut teman-teman bisa teman-teman kuasai dengan cepat. Yang paling gampang lah kasarannya seperti itu. Jadi bahasa kasarnya, contohnya saya gini, saya dulu yang paling saya sukai adalah structure karena kayak main game. Nah listening sama reading itu saya agak bukan nggak suka ya teman-teman, tapi agak saya kesampingkan karena vocabnya menurut saya tinggi-tinggi. Kalau listening part A oke lah masih bisa dipahami walaupun vocab saya terbatas. Tapi part B sama part C itu biasanya udah campur teman-teman. Contohnya membahas tentang tidur tadi itu kan udah mulai ilmiah. Sedangkan part A itu biasanya adalah percakapan sehari-hari jadi vocabnya masih nggak tinggi-tinggi banget. Jadi lebih enak seperti itu. Jadi memang saran saya kalau teman-teman waktu persiapan untuk tes TOEFL ini terbatas banget, maksimalkan yang menurut teman-teman mudah dipelajari, yang paling mudah, yang paling teman-teman sukai. Karena kalau teman-teman mengejar ketiganya harus total, harus perfect, trust me, you will fail all. Teman-teman akan malah jatuh di semuanya. Jadi saran saya fokus saja kalau ini ya, kalau waktunya sebentar, waktunya singkat. Tapi kalau waktunya teman-teman banyak, untuk menguasai ketiganya itu sangat bagus. Seperti itu. Kemudian kalau ada kata yang tidak jelas di pendengaran, apa mempengaruhi juga nggak, Mister? Makanya ini saya sarankan online ya, teman-teman. Kalau offline itu banyak, pasti teman-teman nanti akan menemukan ini orangnya ngomong apa gitu. Karena biasanya device-nya mereka itu menggema, pecah teman-teman suaranya. Speakernya itu ya, apalagi ruangannya biasanya menggema. Itu nggak enak banget, nggak kondusif untuk tes. Makanya saya sarankan untuk ambil yang online. Online itu enaknya kita pakai headset. Suara pasti jelas teman-teman. Nah mungkin yang kalau misalkan kita udah ngambil online pakai headset kok nggak jelas, berarti itu memang kita nggak tahu itu vocabnya apa. Nah, kembali ke pertanyaannya Miss Amalia tadi ya, nanti sering-sering latihan Mister. Kalau ada vocab baru ditulis ya, entah itu vocab atau expression seperti itu. Kemudian kalau listening dikasih soal buat latihan sendiri nggak Mister? Kalau saya belum bisa teman-teman, tapi kayaknya dari lembaga ada. Nanti coba saya cek ya, di Google Drive kalau nggak salah. Nanti saya cek atau saya share nanti teman-teman. Riset tidur mungkin Mister. Oh mungkin yang riset tidur. Nah kalau riset tidur saya kurang tahu ya teman. Tapi biasanya memang yang dibahas di percakapan itu biasanya ilmiah. Itu biasanya nyambung dengan atau teman-teman boleh buktikan ya nanti cari di Google gitu ya. Karena saya takut bilang iya atau tidak ternyata nggak sesuai takutnya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan yang konteksnya tadi atau konten maksud saya kontennya tadi boleh dicek sendiri ya di Google. Kemudian ada tips menebak pertanyaannya misalnya. Nah, kalau part B bisa, part B sama part C itu bisa teman-teman. Kita menebak pertanyaannya, ya. Cuman ini memang harus teman-teman harus sering-sering latihan. Maksudnya gini,
Kalau teman-teman udah sering latihan itu nanti bakal hafal, bisa bisa memprediksi lah soal berikutnya itu apa dari pilihan A, B, C, D-nya. Seperti itu. Nanti teman-teman akan tahu sendiri seperti itu. Jadi kita membaca pilihan gandanya itu, oh ini arahnya ke situ. Oh pertanyaannya pasti itu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman jarang latihan listening, saran saya jangan menebak karena nanti pecah konsentrasi teman-teman. Otak kita berproses untuk menebak selanjutnya padahal kita masih harus mendengarkan yang sekarang. Intinya yang sekarang ya sekarang, nanti udah gitu teman-teman. Jangan yang udah kita panik, kita sesali, jangan itu mengganggu konsentrasi teman-teman. Yang nanti kita berusaha menebak padahal yang sekarang perlu dijawab. Nah, itu ada tahapannya. Nanti kalau teman-teman udah sering latihan, trust me itu akan otomatis. Ketika teman-teman membaca soal berikutnya pun masih sambil mendengarkan pun masih bisa. Jadi nanti masih bisa nebak juga tidak pecah konsentrasinya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang bisa menebak kalau teman-teman udah sering latihan seperti itu. Tapi kalau mau koreksi jawaban masih bisa kan, Mister? Koreksi jawaban maksudnya ketika tes ya. Kalau koreksi jawaban itu nggak bisa, teman-teman. Kita nggak tahu salahnya kita nomor berapa. Nanti di review itu, mark for review itu bukan koreksi jawaban ya, tapi kita akan lihat nomor berapa aja yang sudah terjawab dan nomor berapa aja yang belum terjawab. Kalau yang belum terjawab nanti disilang merah, kalau yang udah terjawab itu centang hijau. Cuman kalau di listening kita nggak bisa back. Jadi walaupun kita tahu nomor berapa yang belum terjawab, kita nggak bisa melakukan apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Kalau di structure sama reading itu bisa. Teman-teman mau kembali ke misalkan udah nomor 10, mau balik lagi ke nomor 9 atau 8. Misalkan soalnya dari soal nomor 10 itu teman-teman tahu, oh berarti tadi itu membahas tentang ini. Saya mau ganti ah. Nah itu bisa kalau di structure sama reading. Tapi kalau di listening nggak bisa, teman-teman. Lebih baik tes online atau offline, Mister? Kalau saran saya online, teman-teman. Karena saya dulu kapok sekali saya ngambil tes offline itu sekali doang, itu kapok, teman-teman. Kenapa? Karena audionya pecah, ruangannya gema, kemudian ketika listening itu ada yang kakinya itu kayak apa? Gerak-gerak gitu ya, teman-teman nggak bisa diem gitu kakinya terus nggak sengaja itu menendang ini loh, bawahnya meja yang besi itu loh yang di kampus-kampus biasanya ada mejanya itu. Nah itu kursinya itu kan bunyi tuh, itu sangat mengganggu. Ada yang batuk juga, itu sangat mengganggu teman-teman. Ada yang tiba-tiba HP-nya bunyi juga, itu sangat mengganggu. Nah memang disarankan untuk ngambil yang online karena ketika online teman-teman tes di dalam ruangan sendirian. Seperti itu. Dan pakai headset ya, di listening akan sangat enak. Dan teman-teman tinggal klik aja nanti kalau listening. Tidak perlu membuletin lembar jawaban. Itu kalau membuletin lembar jawaban walaupun kelihatannya pekerjaan sepele, tapi itu benar-benar menguras waktu. Kelihatannya cuma melingkari bulatan-bulatan gitu ya. Nanti teman-teman cek deh berapa menit teman-teman bisa membulatin itu. Sampai misalkan listening kan 50 soal. Coba teman-teman cek. Itu berapa? Itu pasti sekitar 5 menit atau sekian lah gitu. Intinya banyak teman-teman waktunya. Sedangkan kalau online itu tinggal klik next gitu. Jadi nggak lama. Makin tua kebutuhan tidurnya makin kurang. Oke, Mister ada rekomendasi link latihan soal online buat coba belajar sendiri. Oke, nanti saya kirimkan ya teman-teman. Link sampel soal dari ITS asli. Tapi nggak banyak ya teman-teman. Karena namanya sampel ya nggak banyak gitu ya. Kemudian apakah kebanyakan pertanyaan pertama biasanya tanya tentang main idea? Umumnya seperti itu, Mister. Ya, tapi tidak selalu. Biasa offline ada suara-suara yang mengganggu distorsi, that's right. Biasanya device-nya itu distort ya. Jadi kayak pecah gitu teman-teman. Kayak kadang pengaturan ininya lah, amplifiernya itu ada yang kadang terlalu ngebass, ada yang terlalu treble dan sebagainya. Jadi paling enak itu memang pakai headset. Paling enak ngambil yang online daripada offline seperti itu. Atau teman-teman yang udah pernah ngambil offline, coba deh ngambil yang online. Pasti nanti tahu bedanya. Kenapa saya selama 3 tahun ini kalau latihan, maksudnya belajar setiap bulan tes itu ngambil yang online karena menurut saya lebih nyaman, lebih enak, lebih bebas lah teman-teman. Kita nggak harus pakai baju formal dan sebagainya gitu. Ambil online berapa, Mister? Sama teman-teman. Harga online dan offline itu sama. Malah kita nggak keluarin uang untuk transportasi keluar karena kita tesnya di rumah.
Seperti itu. Jadi tergantung tempat daftar ya, teman-teman. Pokoknya kalau tes TOEFL yang asli dari ITS yang bisa dipakai untuk LPDP dan sebagainya itu untuk negara-negara Asia, kuliah di negara-negara Asia itu 550 ribuan, teman-teman. Seperti itu. Ada rekomendasi di mana ambil online yang bagus atau murah? Kalau saya biasanya di Bappenas, teman-teman. Yang saya sarankan itu jangan di dua lembaga ini ya. Yang pertama adalah di Colorado Bengkulu sama di CIA. CIA itu kalau nggak salah sentral apa gitu, ada sentral-sentralnya gitu. Karena di situ tuh kayak nggak niat teman-teman menurut saya. Terus kalau nilainya ketinggian, teman-teman nanti bakalan dicurigai banget. Setelah tes nanti pasti suruh buka lemari, buka kamar mandi, disuruh ngeliatin luar. Intinya parah pokoknya. Saya sering 3 kali atau 2 kali di Colorado itu selalu dianulir. Sertifikat nggak pernah bisa diambil seperti itu. Jadi saran saya ngambil selain di Colorado Bengkulu atau di selain di CIA. Kalau saya biasanya di Bappenas itu nyaman, orangnya yang ngawasin itu ramah teman-teman. Kadang sebelum tes kita diajak bercanda gitu ya. Kemudian siapa namanya? UII, Cilaks punyanya UI itu juga lumayan ramah teman-teman. Kemudian apa namanya ya? UI LIB atau LBIF-nya UI gitu ya. Apalagi ya? ILTI Jogja itu juga bagus. Banyak teman-teman. Atau nanti boleh japri saya kalau teman-teman mau tes tanya rekomendasi apa namanya? Tempat tes yang bagus online di mana nanti japri aja teman-teman. Kalau di tengah tes kalau di tengah tes kamera atau laptop bermasalah, apa bisa di hold atau pause dan dilanjutkan setelah beres masalahnya? Nah, ini saya nggak yakin ya teman-teman, tapi gini, saya tuh pernah di salah satu tempat ada masalah, tiba-tiba mati lampu. Nah, nanti kita langsung ganti ke koneksi HP ya, terus itu kita ngomong ke orangnya kalau di tempat kita mati lampu itu nggak masalah. Dan ketika kita close aplikasi, kita masuk lagi, kita nggak ngulang dari awal teman-teman, tapi kita udah tersimpan yang udah apa namanya yang udah kita jawab tadi udah tersimpan, jadi tinggal meneruskan dari mana kita terakhir tadi seperti itu. Jadi enak kok, aplikasinya itu kayak aplikasi mahal lah bisa dibilang seperti itu teman-teman, standar internasional ya, tapi tampilannya simple teman-teman. Itu yang saya senang dari ITS dibandingkan yang di Indonesia ya, buatan Indonesia itu misalnya buatan UNER itu yang ILPT itu tampilannya itu kayak banyak banget di layar. Jadi kayak mengganggu gitu. Kita nggak fokus sama soalnya. Contohnya lagi si MAUI itu malah lebih acak-acakan teman-teman. Layarnya itu maksudnya kayak dilihat itu kayak pusing karena tapi kalau di ITS itu aplikasinya kita langsung fokus ke soalnya langsung. Jadi di layar yang kita lihat itu cuma soal aja. Enaknya di situ. Intinya enak kok teman-teman, maksudnya nggak terlalu mengkhawatirkan gitu. Pokoknya teman-teman jangan tiba-tiba putus terlalu lama ya. Biasanya 3 menit itu kalau nggak ada kabar itu biasanya teman-teman akan didiskualifikasi. Dianggap apa ya? Dianggap melakukan sesuatu yang mencurigakan lah bisa dibilang seperti itu. Intinya pokok kalau kalau teman-teman ada kendala apapun langsung kabarin entah di Zoom entah dari aplikasi itu bisa chat seperti itu. Intinya jangan mengghosting penjaganya ya atau pengawasnya. Nanti didiskualifikasi seperti itu. Oke, sepertinya aman ya, teman-teman. Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh deh japri saya, oke? Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time.